Iya, ini mau nanya, saya ini kan pengen proses lagi nih ke, Saman bisa nyalurinnya kemana selain ke Hong Kong? Hong Kong doang, Makau bisa nggak? Wah, Makau nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Nggak bisa Makau. Kita di Hong Kong aja udah banyak yang antri. Antri ya? Iya. Nah, begini nih permasalahan saya nih. Paspor saya itu dulu, aku itu dulu kan pakai pakai dokumen orang nih. Dulu kan pernah ke Taiwan. Taiwan itu dulu saya ilegal. Waktu mau masuk lagi terpaksa mau masuk dari rencana dulu emang mau masuk ke Taiwan lagi rencana itu. Akhirnya dipalsukanlah dokumen itu. Jadi saya punya dokumen orang. Setelah dipalsukan saya kayak udah males lagi nih masuk Hong Kong, masuk Taiwan lagi. Akhirnya masuklah ke Hong Kong. Tapi di Hong Kong saya masih tetap pakai dokumen orang ini tadi nih sih. Permasalahan saya sekarang, saya kan udah habis paspornya. Seharusnya dulu sebelum saya pulang harusnya bikin paspor dulu. Memperbarui ganti paspor dulu ya. Baru saya harus mau masuk nggak susah lagi. Sekarang udah habis dan saya nggak bisa buat paspor dengan atas nama Ningsih karena memang saya nggak ada KTP atas nama Ningsih kan, KTP Indonesia. Nggak ada dokumen atas nama Ningsih. Permasalahannya bisa nggak nih masuk lagi misalnya ke situ dengan atas nama Ningsih gitu? Bisa lah, bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Tapi memang semuanya beda, nggak cuma nama aja yang beda. Memang dokumen saya ini emang semuanya beda. Intinya kayak saya lahir asli saya nih 77, tapi di situ 76. Nama, alamat segala macam memang beda. Bisa, tetap bisa. Bisa dong. Hitungannya piye? Ya, sampean mau dihitung potongan apa dihitung di luar potongan? Maksudnya itunya. Kalau dihitung potongan misalnya semua nih. Jadi gini, Bu. Kalau sama saya ini yang menjadi pembeda. Jadi potongan di tempat kita itu tergolong ya bisa dibanding-bandingkan kan. Intinya kita mau nyampein di depan. Jadi kita di 2.300 sampai 2.800. Jadi kita ngomong di depan karena kita nggak mau ada dusta di antara kita. Kan rata-rata PT kalau proses itu kan otomatis biasanya kan setelah visa turun mau berangkat baru dia suruh tanda tangan dan dikasih tahu berapa potongannya. Iya. Jadi di situ itu kan posisinya adalah orang sudah nggak bisa bergerak kan. Sudah visa udah turun ya kan. Iya. Udah PAP. Udah dilema. Nah, udah nggak mau diterima potongannya segitu mau nggak mau harus dimakan itu potongan kan. Makanya sebelum proses saya cerita dulu. Jadi biar teman-teman itu nanti begitu terima angkanya sesuai rate yang kita omongin. Kadang kalau tidak sesuai rate ya udah langsung ditembakin aja langsung nanti ketika sampean mau berproses dengan kita potongannya berapa. Saya dengar kok sekian sampai sekian kan kayak gitu kan. Lebih enak lagi kalau ditembak dari awal sudah punya patokan sendiri kan. Nah, biasanya kemarin terakhir yang sudah berangkat, kemarin posisi sudah diberangkatkan sampai di Hong Kong. Itu nama KTP-nya beda, alamatnya beda, sama yang di Hong Kong sangat semuanya berbeda. Tapi buktinya dapat majikan dan nyampe di Hong Kong sekarang. Cuman belum saya kontenin. Karena dia belum nemuin saya waktu libur, tapi kemarin minta jaket dingin sama mau jalan nggak ada duit katanya ya sudah. P2P pakai Patado nggak tahu sampai sekarang dia belum nemuin saya lagi. Nah, terus itu yang sudah berangkat, yang besok berangkat tanggal 26 ini juga sama, dia nggak punya data sama sekali, malahan. Jadi pulang dari Taiwan itu udah nggak punya data sama sekali. Surat cerainya, KTP-nya, kakaknya semuanya kan dibawa suami dan suaminya kan terus ribut sama suaminya. 26 besok dia berangkat terbang, saya jemput di bandara. Semuanya tidak ada masalah. Ibu tahu kan Indonesia kayak seperti apa kan, Ibu tahu kan? Iya. Di ujungnya di mana sih kan gitu toh? Mentok-mentoknya itu di apa sih kan gitu toh?
Kan nggak perlu kita bahas kan, Bu? Iya kan? Jadi, Terus intinya kepiye kuwi? Lah kalau misalnya saya aja nih. loh, ya intinya kan jelas. Saya harus pakai bahasa kiasan. Sampean tadi kan udah tak bilangin, Indonesia itu UUD, Undang-Undang Dasar, ujung-ujungnya duit. Ya memang benar. Nah, ya iya, makanya aku harus pakai kalimat yang kayak gimana kepada sampean. Kan sudah dibilang, apakah harus kita bahas, kita jelaskan sampai detail. Jadi masih proses begitu itu masih gitu. Apapun lah Indonesia. Nggak lepas dari hal-hal. Tapi kan karena satu hal ya kan, kesalahan tidak pada ibu. Tapi ya saya nggak tahu dulu kenapa kok pakai nama yang berbeda. Kok ada Iya. kok PT Itu ya. banyak PT Itu yang dulu iseng-iseng. Intinya ya kayak PT ya dulu yang selalu yang kalau pada saat itu kan emang kayak KTP kan belum online ya. Iya. Jadi emang semuanya pasti pakai belangko, jadi dengan mudah. Cuman kalau untuk saat ini kan emang udah ribet. Saya kemarin kan jadinya. juga kayak gitu, Bu. Saya sempet kan, saya bikin e-paspor waktu itu. Saya sebutkan aja ya nggak masalah lah. Kan memang kenyataannya seperti itu. Saya e-paspor di Malang, ya. Kemudian ya saya sempetin coba menanyakan sama petugasnya, ibaratnya, Bu, apakah di sini ya teman-teman itu kan banyak yang kena masalah. Jadi datanya tidak sama dengan KTP yang sebenarnya. Kemudian ketika berangkat ke luar negeri kan harus datanya disamakan waktu di awal dia ke luar negeri terus pulang. Nah, itu apakah pihak imigrasi membantu? Jawabannya dia ya ke saya. Bisa kok, Mas. Tinggal aja pihak PT-nya, PT resminya datang ke imigrasi dan mengatur itu semua. Jawabannya begitu. Cuman Ya berarti memang dia ya itu tadi. Loh. Mainnya ke Jadi sekarang gini loh, Bu. Jadi teman-teman itu kan aset gitu loh. Makanya di sini dan saya juga nggak bisa karena sekali lagi saya siapa sih kan gitu. Saya bukan pemangku kebijakan, saya bukan yang buat wewenang. Tapi beberapa informasi intinya dapat saya informasi banyak ya sudah saya sampaikan. Kalau masalah dokumen dan data itu tidak menjadi persoalan, yang penting kita sesuaikan sama yang di Hong Kong. Paspor dan KTP. Terus potongan berapa tuh, Mas? Kalau misalnya semua saya ya kan itu tadi saya bilang. Saya tadi bilang rate-nya di 23 sampai 28. Oke, misalnya itu tuh kali berapa tuh? 6. 23 sampai ke 28 kali 6. 28 kali 6 lumayan itu ya. Bukan kalau lumayan. Bukan lumayan. Fantastis. Awalnya saya kemarin dengan PT saya ini ya kan, saya nggak dikasih tahu. Dibilangnya cuma 1,6. Nah, begitu karena ini langganan istri saya sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai 5-6 tahun yang lalu, karena dulu kerja di agen istri saya. Nah, begitu yang terakhir kemarin berangkat, potongannya sekian, Mas. Ya terus saya cuman bilang, sekarang bagaimana Mbak gitu. Sampean mau ndak terima, ya nggak apa-apa. Sampean tak antar ke KJRI, silahkan lapor, silahkan. Kalau misalnya cash tuh bisa nggak? Nah, kalau di cash ditanyakan aja, angkanya lumayan gede. Kalau di PT di Surabaya ya, yang PT besar, saya nggak mau sebutin namanya, macam-macam. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta. Intinya kalau dibayar di muka itu jauh lebih ringan. Iya. Jauh lebih ringan. Ya dinego. Nanti kalau seandainya memang ibu mau proses ke saya ya dinego aja. Atau ibu bisa compare. Sampean bisa bandingkan. Jadi di tempat saya ini saya mau kayak gini, mau fair. Jadi dari awal udah saya kasih clue ya. Sudah kasih gambaran. Jadi biar bisa untuk membandingkan dengan yang lain. Kan kayak gitu. Karena saya sekali lagi tidak mencari. Saya tidak memaksa. Karena saya ditelepon, saya ditanya.
Ya saya jawab toh. Kan gitu tuh. Jadi sekali lagi hal-hal kayak gini nih sudah di luar kendalinya saya. Kecuali suatu saat saya punya PT sendiri, itu beda urusan. Suatu saat. Jadi kadang-kadang ada sih sempat terbersit gitu loh. Yang kayak PT-PT yang nggak bayar gitu. Jadi tidak ada potongan sama sekali, kan keren sebenarnya. Cuman ya sekali lagi kalau majikannya ngasal ya harus diterima. Kan seperti itu ceritanya. Karena orang-orang yang PT-PT itu kan sebenarnya uang yang paling besar yang didapatkan dari PT sama agensi itu kan uang majikan. Sebenarnya dari majikan aja sebenarnya mereka sudah cukup banyak dapat. Cuman kan ya sekali lagi namanya bisnis itu kan selalu orientasinya adalah keuntungan. Dan yang dibisniskan ini adalah kan manusia. Nah ini kan yang akhirnya kita bahasnya kayak human trafficking yang dilegalkan. Human trafficking yang dilegalkan. Udah dari kemarin gembar-gembor, saya kemarin ikut juga rapat ke KJRI menyampaikan sesuatu ya. Enggak apa ya, sekali lagi tindak lanjutnya juga begitu-begitu saja sih. Makanya ya sudah. Saya belum bisa punya akses langsung sama Bapak Presiden. Jadi gimana lagi sih Bu? Ya memang begitu. Kecuali sekarang posisi ada di Hong Kong ya? Saya sudah di Hong Kong. Saya sebenarnya ngikutin istri aja sih Bu. Kerjaan saya di mana-mana bisa saya kerjain, cuman saya ngikutin istri karena kan yang YouTube itu kan yang penting ada internet. Udah ada internet ya sudah. Ada YouTube-nya yang apa itu? Sandro Jabrik. Selalu info-infonya banyak tentang proses dan semuanya. Saya Sandro Jabrik. Jadi seperti itu. Nah, sebelum YouTube kan pertama sebelumnya, terus saya bekerja di salah satu agensi di Hong Kong, terus saya mengundurkan diri, terus kenal beberapa agensi sekarang. Jadinya kita cuman sampaikan ke mereka, Bu, begini, Bu, aturannya bagaimana di sana. Kalau ada yang sempat tanya sama saya karena saya bikin konten. Karena partner yang diajak buka agensi masih nyaman di kantor agensinya dia. Nanti nggak tahu habis lebaran Cinanya apa mau buka agensinya sendiri, ya mungkin saya akan gabung ke sana. Tapi nggak ngerti juga dia. Ya saya nggak mau ketergantungan. Intinya kalau teman-teman mau proses, kami ada agent. Kami punya 3 atau 4 agent di Hong Kong, dan itu beda-beda. Jadi kalau misalkan ini harus proses ke mana kita? Saya posisi sekarang ada di Lampung nih. Nah, duduk manis di rumah. Terus pokoknya kita taunya jadi kayak paspor segala macam udah, kita nggak pakai ini. Iya, makanya nanti kan sampai ditelepon dari pihak yang ngurusin. Ini data, saya kan jelasin, data kosong, cuman data KTP Hongkongnya ini. Jadi bisa nggak atur ditata seperti data yang di Hongkong, orangnya nggak pegang. Nah, kalau ibu punya KTP Indonesia pun KTP Indonesianya juga boleh difotokan. Jadi kita nggak minta difotokan, kirim KTP Indonesia asli. KTP yang benar ya, KTP yang benar yang asli punya samain pegang sama KTP Hongkong difoto dua-duanya, kan jelas tuh perbedaannya. Nah, jelas kelihatan. Nah, kebetulan nanti samain tak kasih nomor juga. Barangkali cuman yang sudah berangkat ke Hong Kong itu diteleponnya agak susah karena majikannya agak pusing. Nanti sampean tanya aja sama dia. Saya kasih WA terus ibu nanya, apakah benar datamu kemarin beda gitu. Karena kalau saya share datanya dia ke ibu kan ya saya kan nggak ngerti kan Bu. Namanya data pribadi kan nggak bisa saya kasih nomornya, nanti ibu WA. Tadi estimasi berapa Mas kalau misalnya potongan 23 sampai 28. Maksudnya kayak kalau misalnya cash, Nah, itu saya belum pernah sih Bu. Nanti ketika pihak PT yang biodata telepon, langsung dikonfirm aja. Gitu. Langsung ditanyakan karena itu sudah bagiannya dari mereka. Bagian mendata dan mengatur segala sesuatunya mereka. Kalau saya orang
di Hong Kong kalau misalnya mau nikah, mau ada urusan apa yang kakak sama KTP-nya mau disamain, nah itu baru bisa Oke. kalau saya. Tapi kalau yang untuk urusan untuk ke PT, ke apa namanya proses itu ada dari mereka sendiri. Kalau saya sebenarnya bisa bikinin paspor yang sesuai dengan namanya ibu yang di Hong Kong. Tapi kan karena PT-nya nggak mau gantiin saya, dia punya cara sendiri di sana, ya sudah. Makanya Oke. kan tinggal nunggu aja kapan saya Oke, ya udah, terima kasih informasinya. Nanti begitu saya. ceritanya. Oh ya, mungkin saya minta. Oh, gimana? Mas yang ngubungin sendiri ke orangnya langsung atau saya yang harus Kan ngubungin sampean sendiri? tadi udah tak bilangin kalau sampean mau proses lewat saya, tolong dikirimkan foto KTP Indonesianya dan KTP Hongkongnya, sudah selesai. Oke. Pakai WA. Jadi Oke. nggak perlu ribet, sampean tinggal duduk manis di rumah ada yang nelpon. Terus tinggal nunggu. Ya terus ditanyain bagaimana dan seperti apa karena ini berbeda, dia pasti akan kasih penjelasan. Terus Oke. ibu pastikan lagi berapa angkanya, fixnya. Nah nanti converse-kan. Kalau dibilang dari Oke. Sandro tadi katanya sekian sampai sekian, bagaimana tuh, mana yang benar tuh, gitu aja. Oke. Kan asik kalau ibu ngerasa dengan ngobrol nggak cocok, mau cabut, mau lanjut silahkan. Kan sekali lagi kan enak tuh. Oke. Kisi-kisinya kan udah saya Ya kasih udah. tahu gambarannya. Oke. Terima Ya. kasih. Dapat nomor saya dari mana kalau boleh saya nanya? Dari Mbak Atun, teman saya yang ada juga. Dia yang katanya mau proses, dia cuma beda apa ya? Dia beda apanya? Aku nggak paham juga dia. Tapi kata dia bisa, silakan Bu, coba aja gitu. Oh, dia bilang masalahnya dia, ini Mbak, aku ini dapat nomor dari Mbak ini loh, aku tahu dari Mbak Yuni kayak gitu. Oh, siap. Yang Mbak Yuni yang suka nge-share di itu loh, dia bilang gitu. YouTube. Oh, ya bisa. Siap. Ya bisa, katanya gini. Ya udah deh, Pak, ini enak. Siap. Coba nanya-nanya. Ya udah. Siap. Thank you Mas ya. Ya, sehat selalu. Sampai ketemu di Hong Kong. Okay. See you. Oke. Thank you. Yo, bye. Oke, teman-teman semuanya, banyak teman-teman yang berproses dan sangat terhalang dengan dokumen yang berbeda. Maka dari situ PT-PT yang di Indonesia, sekali lagi PT-PT yang di Indonesia pasti dengan beribetnya data yang tidak sama kadang-kadang menolak teman-teman yang mau berproses. Tapi tidak dengan kami. Cuman ya itu tadi kompensasinya. Sekali lagi saya tidak bisa dan tidak mampu. Keterbatasan saya adalah bagaimana menentukan nilai dan angka potongan. Karena sekali lagi bukan saya yang punya PT. Nah, kalau suatu saat nanti teman-teman mendoakan saya bisa dapat PT, ya mudah-mudahan kita bisa bantu teman-teman yang punya masalah terhadap perbedaan data. Sekian dari saya, semoga konten ini bermanfaat dan keep stay tune in my channel. See you next video. Bye-bye.